Kasus ini terjadi dikarenakan hal yang sangat sepele ya. Korban ini menagih hutang sebesar 10.000 kepada pelaku ya. Jadi pelaku ini mempunyai hutang 10.000, pada saat ditagih malah si korbannya ini dibunuh ya. Pelaku ini merasa nggak seneng ditagih utangnya yang hanya 10.000 itu tadi. Sehingga tega-teganya melakukan pembunuhan kepada Airul dengan cara mengajak Airul ini dan memanggilnya untuk naik ke lantai 3 dari pondok pesantren tersebut. Dan di lantai 3 itulah Airul Harahap ini meninggal dunia karena dihajar habis-habisan ya, dengan tangan dan dengan kayu yang sudah disiapkan oleh para pelaku, sehingga mengakibatkan Airul ini meninggal dunia. Oke, kali ini kita akan ngebahas sebuah kasus pembunuhan yang menewaskan seorang anak remaja yang sedang menuntut ilmu di sebuah pondok pesantren, dan beberapa hari yang lalu sempat viral dan baru terbongkar setelah orang tuanya meminta bantuan kepada Hotman Paris untuk ngebantu agar permasalahan yang ia alami terbongkar. Pak Kapolri, saya minta tolong Pak, karena anak saya bukan kena listrik, tapi karena patah tulang rusuk. Saya minta bantuannya Pak. Tulangnya patah. Saya minta bantuannya Pak. Pelakunya minta ditangkap. Tolong kami Pak. Kami minta secepatnya pelakunya ditangkap Pak. Korban bernama Airul Harahap alias Aha ya. Dia umurnya masih 13 tahun. Orang tua dari Airul ini percaya bahwa kematian yang terjadi pada Airul ini dikarenakan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku yang menjadi tersangka nanti yang ada di pondok pesantren itu, yang mana telah dilakukan olah TKP oleh kepolisian setempat karena sebelumnya sudah melakukan laporan ya. Namun tidak juga kunjung ketemu siapa pelaku dan penyebab kematian dari Airul Harahap ini. Karena ada hal-hal yang mencurigakan yang dialami oleh orang tua korban. Orang tua Airul ini meminta otopsi dari jasadnya Airul. Ternyata ada beberapa kejanggalan yang terjadi dengan Airul, seperti adanya patah tulang dan retaknya tengkorak Airul, seperti adanya benda tumpul yang mengenai tubuh si Airul ini, sehingga menyebabkan Airul ini meninggal dunia. Nah, karena setelah orang tuanya ini tidak percaya adanya keterangan yang diberikan oleh pihak pondok pesantren, akhirnya orang tuanya ini ngebuat laporan ke polisi setempat untuk melakukan olah TKP dan pemeriksaan. Dan setelah dilakukan olah TKP, pemeriksaan dari beberapa teman yang ada di pondok tersebut, polisi pun tidak berhasil ya. Pihak pondok juga seolah-olah menurut opini masyarakat bahwa pondok pesantren itu seperti menutup-nutupi ya, dan kita pun tidak mengetahui hal yang sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga adanya kesulitan dari pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Apakah adanya ketidakterbukaan yang berhubungan dengan nama baik dari pesantren atau ada hal-hal lain ya? Nah, ternyata kasus ini benar-benar terbongkar setelah orang tua korban itu meminta bantuan seorang pengacara kondang yang bernama Hotman Paris ya, untuk ngebantu untuk ngeviralkan ya, sehingga kasus ini akhirnya bisa terselesaikan. Hotman Paris mengirim orang untuk datang ke Tebo ya, untuk menyelesaikan kasus ini, untuk ngebantu penyelesaian kasus ini. Karena dari pihak pondok pesantren pun sampai berita ini viral tetap kekeh dengan pernyataannya bahwa anaknya ini, bahwa korbannya ini memang benar-benar terkena sengatan listrik, dan seolah-olah memang ya udah ditutup aja gitu kasus ini.
Namun karena sudah terlanjur viral dan banyak opini masyarakat yang menginginkan agar lebih terbuka dari pondok pesantrennya, karena adanya juga dorongan dari pengacara kondang tadi ya, si Hotman Paris, untuk menyelesaikan kasus ini, akhirnya terbongkarlah dan benar-benar terbukti ya bahwa anaknya ini memang benar-benar meninggal bukan dikarenakan sengatan listrik. Nah, setelah itu barulah muncul ternyata memang ada 2 orang dari pondok pesantren tersebut yang sengaja melakukan pemukulan terhadap Airul sampai meninggal dunia. Dan menurut ceritanya ya, ternyata Airul ini dan kedua pelaku itu memang terjadi adanya masalah ya, dikarenakan adanya hutang uang 10.000 ya. Untuk melancarkan rencananya, kedua pelaku meminta salah satu temannya memanggil korban agar naik ke atas rooftop lantai 3 asrama. Sementara keduanya lebih dulu naik dan menunggu di rooftop. Saat korban sampai di rooftop, pelaku AR langsung menyuruh temannya RAH memegangi korban dari belakang. Kemudian korban yang tidak berdaya ditampar dan dipukul oleh pelaku AR tadi. Tak puas dengan tangan, pelaku lalu mengambil kayu balok dan langsung memukul tepat di kepala korban hingga sempoyongan ya. Jadi masih sempat bertahan ya, masih sempoyongan setelah dipukul kepalanya. Pelaku RAH kemudian melepaskan korban yang dia pegangin. Dia pun ikut memukul bagian tangan korban hingga tersungkur di lantai. Nah, untuk ukuran anak-anak ya, yang mana mereka di situ mendapatkan pendidikan yang baik tentunya ya, dalam hal agama, kesopanan, dan apapun itu yang berhubungan dengan pondok pesantren tentu mengajarkan hal-hal yang baik. Baik itu perilakunya maupun adanya batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh manusia ya, karena memang pondok pesantren itu berhubungan dengan agama. Namun yang dilakukan oleh kedua orang ini bukan hanya memberikan pelajaran atau memukul biar si Airul ini kapok ya, bukan seperti itu, tapi lebih tepatnya seperti ingin melakukan pembunuhan ya, memukul sampai meninggal dunia ya. Karena setelah Airul ini sempoyongan dan dia terjatuh, AR ini kemudian menginjak leher korban yang membuat korban tak bergerak. Artinya setelah diinjak oleh AR tepat di bagian lehernya, posisinya sudah tidak bergerak. Melihat kondisi korban yang tidak bergerak lagi, untuk menutupi perbuatannya, kedua pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke tangga bagian dalam asrama. Dan sepertinya sudah tidak ada lagi pergerakan di tubuh Airul ini. Kemungkinan besar pada saat itu, pada saat setelah diinjak lehernya oleh AR tadi, Airul ini sudah meninggal dunia ya. Karena namanya pondok pesantren, sudah pasti banyak anak-anak berseliweran kesana kesini, entah apapun itu, melakukan kegiatan yang ada di pondok pesantren. Akhirnya ada beberapa temannya yang melihat si korban ini, si Airul ini ya. Teman-teman yang ada di pondok itu menemukan Airul Harahap dalam keadaan terlungkup dan kepala sedikit miring, serong ke arah kanan serta tangan lurus mengarah ke atas kepala. Selanjutnya saksi santri berusaha membangunkan almarhum, namun tidak bangun-bangun. Artinya memang sudah meninggal pada saat diinjak lehernya tadi. Lalu dibiarkan begitu aja, nggak dapat pertolongan sampai ditemukan santri lainnya. Selanjutnya saksi menyampaikan hal tersebut ke anak-anak santri lainnya dan pengurus pondok pesantren. Kemudian beberapa santri dan pengurus pondok memeriksa keadaan korban dan mengangkat korban lalu membawa ke klinik Rimbo Medical Center Rimbo Bujang. Berdasarkan pemeriksaan klinik dinyatakan Airul telah meninggal dunia. Dan disertai surat kematian yang menerangkan penyebab kematian dari Airul ini dikarenakan tersengat aliran arus listrik. Nah, awalnya seperti itu. Pasti kan ada perbedaan tuh, orang yang terkena sengatan aliran arus listrik dengan luka memar ataupun adanya retak yang ada pada badan si Airul. Nah, ini yang tahu ya tentunya klinik pertama dengan pondok pesantren. Entah itu tadi yang namanya pondok pesantren tentu menjaga nama baiknya
ya masih klinik ya, artinya mungkin masih bisa diajak negosiasi dalam hal komunikasi ya. Sehingga kasus ini bukannya viral ya, bukannya viral adanya kematian si Airul ini, tapi ya sudah sampai di situ aja, jangan sampai banyak orang yang tahu. Sehingga kasus ini seolah-olah ditutup-tutupi ya. Karena setelah diperiksa di klinik ini, dibawa ke pondok pesantren, si Airul ini langsung dimandikan, langsung dikafani, baru dikabarin orang tuanya. Ya gimana orang nggak curiga? Diantar anaknya kan, terus setelah dicek yang berbeda ya, bukan gosong tapi adanya patah tulang tengkorak memar-memar dan hal-hal lainnya yang menunjukkan bahwa ini bukan terkena sengatan listrik tapi terkena hantaman atau pukulan benda tumpul ya. Jumlah saksi yang sudah diperiksa adalah sebanyak 47 orang saksi, terdiri dari 36 orang santri, 9 orang pengurus pondok pesantren, 1 dokter klinik, dan 1 dokter RSUD Sultan Taha Saifuddin. Dan disitulah diperiksa semuanya siapa-siapa yang berhubungan langsung dengan pondok pesantren itu. Kemudian pada 6 Desember 2023, hasil otopsi keluar, adanya patah batang tengkorak dan pendarahan pada otak. Selanjutnya penyidik menyampaikan hal tersebut kepada orang tua korban baik secara lisan maupun SP2HP. Setelah diotopsi dan dilakukan pemeriksaan, belum juga ketemu guys. Berjalan selama 4 bulan, orang tuanya ini sangat kepikiran sekali dan merasa kejanggalan yang dialami oleh orang tuanya ini tidak kunjung selesai, sehingga orang tuanya ini menangis terus ya, menangis dan sampai meminta bantuan menemui Hotman Paris. Namun 4 bulan berjalannya kasus itu hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Polres Tebo karena kekurangan alat buktinya. Jadi hebat ya anak-anak yang ada di situ yang menjadi tersangka itu tadi bisa mengelabui dan ngebohongi polisi. Nah, kerja keras yang dilakukan oleh kepolisian pada saat itu tidak membuahkan hasil sehingga orang tuanya ini merasa kalau kasus ini ada kejanggalan yang ditutup-tutupin ya, seolah-olah seperti itu. Ya mungkin ya dari pihak kepolisian ada alasan tersendiri, entah itu adanya kurangnya bukti ataupun ada hal-hal lain ya, dan kita pun tidak bisa mengejas apapun itu yang terjadi. Yang pasti dari keterangan dan hasil yang tidak kunjung selesai tersebut, orang tuanya dari Airul ini berangkatlah ke Jakarta untuk meminta bantuan Hotman Paris ya ke Kopi Joni. Dan dari situlah mulai kembali kasus ini muncul ke permukaan ya, setelah viral baru adanya adanya penjelasan dari pondok pesantren, pengacara dari pondok pesantren, juru bicara dari pondok pesantren yang mengatakan beberapa alasan dalam menghadapi kasus ini setelah viral orang tuanya ini tadi menemui Hotman Paris. Dan akhirnya setelah kasus ini terbongkar ya, dan kedua pelaku ini mengakui perbuatannya dan akhirnya kedua pelaku itu pun ditangkap dan mendapatkan hukuman sesuai perbuatannya ya. Apakah harus nunggu viral dulu baru kasus ini bisa terbongkar? Kan ya lucu gitu kan. Dan kita harapkan kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi ya, karena beberapa tahun yang terjadi ini bukan hanya kasus pembunuhan tapi kasus-kasus lainnya yang bisa mencemarkan nama baik dari pondok pesantren itu sendiri itu sangat marak ya. Dan semoga tidak terjadi pengulangan lagi di pondok pesantren yang lain ya.